Hello students, welcome back to my channel. Video ini berisi materi tentang dinamika gerak. Pada bagian keempat ini kita akan membahas impuls dan momentum. Kekuatan gerak suatu benda dapat terlihat atau terukur dari efek benturan yang ditimbulkannya. Ini adalah efek benturan dari benda bermassa kecil yang bergerak dengan kecepatan rendah. Bandingkan dengan efek benturan yang ditimbulkan oleh benda bermassa besar yang bergerak dengan kecepatan rendah seperti ini. Dan inilah efek benturan dari benda bermassa besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Besarnya efek benturan menunjukkan besarnya momentum, yaitu suatu besaran vektor yang nilainya menunjukkan tingkat kesukaran menghentikan gerakan. Karena nilai momentum tergantung dari besarnya massa dan kecepatan, maka momentum dirumuskan sebagai berikut. Perubahan momentum dapat terjadi karena perubahan kecepatan saja, atau dapat juga terjadi karena perubahan massa dan kecepatan. Kita tinjau terlebih dahulu perubahan momentum yang terjadi karena perubahan kecepatan. Gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan perubahan kecepatan. Besarnya perubahan kecepatan tergantung dari besarnya gaya dan waktu atau lamanya gaya bekerja pada benda. Jadi kedua besaran ini dapat mengubah nilai momentum. Perubahan kecepatan dapat terjadi karena gaya sesaat, yaitu gaya yang bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat, seperti gaya pukulan berikut ini. Gaya sesaat menghasilkan besaran yang disebut impuls. Impuls adalah kekuatan atau kemampuan mengubah momentum dalam waktu singkat. Besarnya impuls tergantung pada besarnya gaya dan waktu atau lamanya gaya bekerja. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. Hasil dari integral f dt sama dengan luas area di bawah grafik F terhadap T. Jika gaya yang bekerja bernilai tetap, grafik F terhadap T digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gaya tetap sebesar F yang bekerja dari T1 sampai T2. Maka besarnya impuls sama dengan luas persegi panjang ini, yaitu I sama dengan F dikali delta T. Menurut hukum kedua Newton, besarnya gaya yaitu F sama dengan ma, di mana A sama dengan dv per dt adalah percepatan benda. Jika gaya yang bekerja bernilai tetap, maka dt sama dengan delta t, dan dv sama dengan delta v. Ini adalah rumus impuls, dan ini adalah momentum. Jadi impuls dapat didefinisikan sebagai perubahan momentum, yaitu momentum akhir dikurangi momentum awal. Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Bola membentur tembok dan memantul berarti berbalik arah. Maka jika kecepatan setelah membentur tembok yaitu V2 kita beri tanda positif, kecepatan sebelum membentur tembok yaitu V1 kita beri tanda negatif. Tanda positif dan negatif ini menunjukkan bahwa kedua kecepatan berlawanan arah. Untuk menentukan nilai impuls, kita lihat rumus yang telah kita peroleh ini. Inilah rumus impuls yang akan kita gunakan. Dan inilah hasilnya.
Kita lihat kembali rumus-rumus yang telah kita peroleh. Besarnya impuls sama dengan luas area di bawah grafik F terhadap T. Dan besarnya impuls sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Luas area di bawah grafik F terhadap T adalah luas segitiga ini. Jadi inilah nilai impuls. Kita substitusikan nilai impuls ke dalam rumus ini untuk mendapatkan nilai V2. Dan inilah hasilnya. Karena gerak benda berbalik arah, kecepatan benda diberi tanda positif dan negatif. Pada soal tidak dijelaskan adanya perubahan nilai gaya terhadap waktu. Berarti gaya yang bekerja adalah gaya tetap. Ini adalah rumus impuls dengan gaya tetap. Jika kita gabungkan dengan rumus ini, diperoleh rumus seperti ini. Sekarang kita dapat menghitung besarnya gaya yang bekerja seperti berikut ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan tentang perubahan momentum yang terjadi karena perubahan massa dan kecepatan. Perubahan ini dapat terjadi pada peristiwa tumbukan. Tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih yang saling bertukar gaya tanpa pengaruh gaya dari luar sistem. Berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa tumbukan. Ini adalah dua benda bermassa MA dan MB yang akan saling bertumbukan. Kecepatan benda sebelum tumbukan adalah VA dan VB, sedangkan kecepatan setelah tumbukan adalah V aksen A dan V aksen B. Setelah tumbukan massa kedua benda tidak berubah, yaitu tetap MA dan MB. Ini adalah posisi dua benda sebelum bertumbukan, dan inilah yang terjadi setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, massa benda adalah MA dan MB. Setelah tumbukan, kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama. Jadi setelah tumbukan, massa benda adalah M sama dengan MA ditambah MB. Dan kecepatan benda adalah V aksen sama dengan V aksen A sama dengan V aksen B. Ini adalah sebuah benda bermassa M. Karena energi internalnya, benda ini tiba-tiba terpecah menjadi dua bagian yang bergerak berlawanan arah. Sebelum tumbukan, kecepatan benda sama dengan 0. Setelah tumbukan, benda terpecah menjadi dua bagian yang bergerak dengan kecepatan V aksen A dan V aksen B, masing-masing bermassa MA dan MB. Jadi MA ditambah MB sama dengan M. Pada peristiwa tumbukan di mana tidak ada pengaruh gaya dari luar sistem, berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Selanjutnya kita selesaikan beberapa contoh soal berikut ini. Setelah tumbukan, kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama. Berarti setelah tumbukan, massa benda adalah M sama dengan MA ditambah MB. Dan kecepatan benda adalah V aksen sama dengan V aksen A sama dengan V aksen B.
Untuk menjawab soal ini kita gunakan rumus hukum kekekalan momentum. Ini adalah massa dan kecepatan benda sebelum tumbukan. Maka inilah jumlah momentum sebelum tumbukan. Ini adalah massa dan kecepatan benda setelah tumbukan. Maka inilah jumlah momentum setelah tumbukan. Benda bergerak saling mendekat berarti berlawanan arah, dan kecepatan benda bernilai sama. Berarti jika VA sama dengan V, maka VB sama dengan minus V. Setelah tumbukan, kedua benda berbalik arah. Berarti jika VA bertanda positif, maka V aksen A bertanda negatif. Dan jika VB bertanda negatif, maka V aksen B bertanda positif. Ini adalah kecepatan benda sebelum tumbukan, dan ini adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Karena massa benda tetap, maka inilah jumlah momentum sebelum tumbukan. Dan inilah jumlah momentum setelah tumbukan. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Berarti minus V sama dengan minus 6. Atau V sama dengan 6. Jadi inilah kecepatan kedua benda sebelum bertumbukan. Sebelum tumbukan massa benda adalah 100 gram atau 0,1 kilogram dan kecepatannya sama dengan 0. Kemudian benda terpecah menjadi dua bagian. Setelah tumbukan, inilah massa dan kecepatan benda. Dengan hukum kekekalan momentum dapat kita hitung nilai V aksen B seperti berikut ini. Misalkan sebuah benda bermassa 140 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian benda terpecah menjadi dua bagian, masing-masing bermassa 40 kg dan 100 kg. Setelah tumbukan, benda bermassa 40 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Lalu berapakah kecepatan benda bermassa 100 kg? Misalkan gerak ke kanan kita beri tanda positif dan gerak ke kiri kita beri tanda negatif. Inilah massa dan kecepatan benda sebelum tumbukan. Dan inilah massa dan kecepatan benda setelah tumbukan. Dengan hukum kekekalan momentum dapat kita hitung nilai V aksen B seperti berikut ini. Thank you for watching my video. Please subscribe, like,
share, and comment. See you!